Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngomongin topik yang di Indonesia orang belum banyak angkat, dan aku yakin sebenarnya mungkin sebagian besar dari kalian gak nyadar kalian memiliki penyakit atau gangguan ini, yaitu binge eating. Jadi di sini gue juga bakal sharing pengalaman gue waktu kena binge eating saat diet-dietan. So ya, buat kalian semua yang lagi diet, baik itu cewek atau cowok, atau lagi berusaha menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, I think you should watch this and check out. Mungkin kalian kena penyakit ini. Dan ya, awalnya gue juga nyepelein kayak gila, gue gak mungkin lah kena binge eating, gue gak segitunya aku juga kali kalau diet. Cuman ya, faktanya berbeda. But anyway, gue pertama-tama bakal ceritain dulu awal mulanya pengertian binge eating itu apa, gejalanya apa aja, terus ke gua diri sendiri awal mulanya tuh kenapa sih gue bisa kena binge eating, terus saat binge eating itu ngapain aja, makanan apa aja yang gue makan, dan terakhir gimana cara menanggulangi atau mengobati si binge eating ini. Oke, so first pengertiannya dulu ya. Ini aku rangkum dari www.halodoc. Jadi binge eating adalah gangguan perilaku makan di mana terdapat episode rutin binge eating atau pesta makan. Terus gejalanya adalah makan dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu, makan jauh lebih cepat daripada orang normal, makan sampai merasa terlalu kenyang dan tidak nyaman di perut, makan dalam porsi besar walaupun tidak lapar, makan sembunyi-sembunyi karena malu dengan banyaknya makanan yang dia makan. Oke, so sekarang gue bakal sharing pengalaman gue saat awal-awal mula kena binge eating ya. Aku bakal mulai dulu dari pola makan yang aku jalanin saat kena binge eating ya. Jadi pola makan aku adalah waktu itu aku lagi diet clean eating, makanan aku bener-bener clean, protein aku dapat dari dada ayam yang ditumis atau direbus, pokoknya nggak digoreng sama sekali, dan gue nggak pakai garam juga, tapi gue tetap pakai bumbu. Terus gue makan serat, gue makan sayur, makan buah, terus karbo, lemak semua pokoknya komplit, tapi karbo dan lemak dikurangi porsinya. Tapi ya pokoknya makronya tetap seimbang, ditinggiin protein dan seratnya, cuman ya clean banget. BTW disclaimer dulu, jangan sampai kalian habis nonton video ini jadi nggak clean eating gara-gara oh si itu gara-gara clean eating jadi binge eating, oh si itu gara-gara makannya terlalu bersih sih jadi binge eating. Enggak ya, gue nggak mau nanti kalian mikirnya kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Anyway, itu pola makan gue kayak gitu. Terus kalau pola olahraga gue nge-gym 3-4 kali per minggu, dan sebenarnya binge eating ini nggak terlalu ngaruh sih ke aktivitas pola olahraga gue. Oke, anyway, gejala awalnya gue binge eating adalah gue jadi suka makan manis, like suka banget makan manis, like let's say Oreo yang satu panjangan gini isi 10 apa 12 ya, itu tuh gue bisa makan sendirian saat itu juga dan langsung habis. Terus misalnya waktu itu kan deket-deket lebaran tuh banyak nastar, itu nastar gue bisa makan, sekali makan tuh bisa 9 biji, 10 biji non-stop, dan kalau nggak diambil toplesin sama mami gue itu bisa gue habisin kayaknya. Terus kalian tahu brownies bakar yang kayak brownies kasari gitu, itu gue bisa ngabisin setengah loyang sendiri. Dan saat itu juga bukan kayak pagi 2 potong, siang 2 potong, no, gue makan saat itu juga sendiri. Terus kalau binge eating itu pokoknya gue pengen makan terus yang manis, pengen makan terus kayak misalnya aku suka nyomotin selai morin, tahu yang toples kan ada rasa kacang sama rasa coklat tuh, gue inget banget itu dalam seminggu habis 2 toples itu sama gue sendiri, gue comotin. Gila, sampai separah itu binge eatingnya. Jadi itu gejalanya, like ciri-cirinya. Jadi sebenarnya gue tuh udah kenyang, dan gue pun sadar kalau di otak gue, oh ya gue teh udah kenyang nih, perut teh udah begah, perut teh udah full, tapi gue masih kepengen makan yang manis. Oke, gue kasih diri gue makan yang manis lah, 1 potong biskuit, 2 potong biskuit, tapi gue nggak bisa berhenti sampai 10 potong biskuit, gue nggak bisa berhenti makan cuy. Kayak ibaratnya tuh kalau misalnya gue lagi nyetir mobil dan di depan tuh ada batu, gue tahu di depan ada batu, gue tahu gue harus ngerem, gue udah injek pedal remnya, tapi mobilnya nggak mau berhenti. Jadi istilahnya rem di dalam diri gue yang supposedly say that hey, you are already full, you should stop eating, itu nggak berfungsi di gue lupa caranya gimana untuk berhenti makan manis gitu. Prediksi awalnya gue nggak ngira kalau gue tuh kena binge eating. Prediksi awal gue kira gue tuh
kena korban ngiler gitu, paham gak sih? Jadi gue kan mulai kenal TikTok ya waktu itu, dan di TikTok tuh banyak banget konten-konten yang ini review tempat makan, review jajanan murah yang gitu-gitu, atau kayak resep-resep simple yang gampang. Itu kan kalau dilihat kayak lumayan bikin ngiler ya. Nah, gue kira karena gue lihat itu, gue ngiler. Jadi begitu ada makanan yang enak, gue makan banyak. Gue kira karena itu. Nah, terus seiring dengan waktu, binge eating gue makin parah sih. Sampai yang gue takutin udah bukan jadi gendut lagi, yang gue takutin udah bukan berat badan gue bertambah lagi, tapi gue takut banget jadi kena diabetes. Karena kebetulan binge eatingnya gue itu kepengennya makan manis terus, bukan asin. Ya mungkin kalau dalam hal ini kalian bisa jadi berbeda dengan gue ya. Tapi kalau buat gue, makan manis, makan asin gue bisa nggak makan. Tapi kalau ada makanan manis, gue pasti habisin, dan jumlahnya tuh banyak banget itu, sampai gue takut banget kena diabetes, karena diabetes kan belum ada obatnya ya sekarang. So gue mulai cari-cari what's wrong with me, why am I like this, di internet, di YouTube, dan gue nemuin kalau di Indonesia tuh masih jarang dibahas tentang hal ini. Kalau di luar negeri bule-bule udah banyak sih orang-orang yang ngomongin tentang si binge eating ini. So dari info-info yang gue kumpulin, dari riset-riset yang gue baca, akhirnya gue mulailah berusaha buat menghentikan kebiasaan binge eating gue ini. Caranya gimana? Oke, jadi cara ngobatinnya, orang-orang tuh ada yang bilang just leave it cold turkey, kalau mereka bilang, yang artinya ya udah lu tinggalin binge eating lu gitu loh. Kayak nih, gue kan binge eating makan manis, ya udah stop, jangan makan manis lagi, jangan sampai kamu lihat ada makanan manis berceceran di rumah dan sebagainya. Dan oke, gue cobain, dan buat gue cara itu nggak berhasil. So di cara yang kedua inilah gue berhasil, yaitu gue mencoba membuat menuruti keinginan binge eating gue. Jadi istilahnya si otak gue, si badan gue lagi pengennya binge eating apa, ya udah makan aja sampai puas. So itu yang gue lakuin. Ada brownies, mau makan 10, gue makan 10. Dan juga saat itu gue merubah dulu pola makan gue yang biasanya super clean eating, jadi gue makannya biasa banget, bener-bener gue makan apapun, pokoknya bener-bener no restriction at all. Selang beberapa waktu binge eating gue makin berkurang, dan akhirnya bisa sembuh dan jadi normal lagi. Sekarang nafsu makan gue normal, gue nggak yang kalau lihat makanan manis nggak yang kepengen makan banget. Karena dulu kayak kalau lihat bungkus Oreo tuh gue harus makan Oreo saat itu juga, gue bakal beli ke kantin atau ke warung depan dan makan langsung, gak bisa enggak, kalau enggak gue kepikiran terus. Bisa dibilang kalau diet yang kita lakuin itu kental banget kaitannya sama mindset kita. Di saat kita direstrict buat makan sesuatu, itu malah kita jadi makin kepengen, ya nggak sih? Jadi tips gue adalah, satu, kalau diet jangan langsung ekstrim. Sebenarnya emang bagus kalau bisa gak makan manis, terutama makanan-makanan olahan dan kayak cemilan-cemilan yang kayak kue-kuehan gitu, karena kan memang kalorinya tinggi dan isinya ya lemak dan gula gitu loh, nggak ada proteinnya, nggak ada seratnya, nggak ada kebaikannya gitu. Memang bagus kalau kalian bisa menghindari atau nggak makan itu, dan memang itu hal yang dilakukan oleh binaraga-binaraga atau ya artis atau ya pokoknya siapalah yang badannya bagus tuh pasti mereka menghindari makanan yang kayak begitu. Cuman kan beda sama kita ya, misalnya gue 20 tahun udah bebas makan apapun yang gue mau, tapi mendadak tiba-tiba disuruh nggak makan ngemil, nggak makan manis, itu kan susah gitu loh, butuh waktu untuk nyampe ke sana. Meskipun gue golongnya mau ke sana, nggak bisa langsung istilahnya dari lantai 1 gue langsung lompat ke lantai 10, nggak bisa kayak gitu, harus satu-satu dulu, dikit-dikit dulu, step by step dulu gitu. Jadi kalau tipsnya dari gue, kalau mau ngejalanin diet, mulai dari hal kecil aja dulu yang berprogres, baru nanti kalian bakal nyampe tuh ke level 10-nya. Jangan dari level 1 pengen langsung nyampe ke level 10, pengen cepet kan, kepengennya mah, cuman ya nggak mungkin sih, nggak mungkin bisa. Karena ya diet itu yang baik adalah diet yang merubah lifestyle kita. Jadi nanti kita punya badan bagus, punya badan sehat juga bukan sebulan 2 bulan aja, tapi buat seumur hidup kita gitu. So yeah, I think that's all tentang binge eating. Kalian ada yang lagi ngalamin binge eating dan bingung stopnya gimana ya, atau kalian mau nanya-nanya sama aku, feel free to ask me on the comment section down below or on my Instagram @bunnyfemin and my TikTok also. And yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.